Haleluya, puji Tuhan, saat ini kita bisa berbakti bersama melalui ibadah online. Salam pemenang, salam sehat. Saya yakin semua jemaat Gereja Rehoboth Benih Kasih dan para pendengar dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan serius beribadah. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan melihat ibadah saudara dan siap memberkati saudara. Baik melalui pujian, melalui kebenaran firman Allah, karena Tuhan Yesus dekat dengan saudara, Tuhan Yesus siap memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah saat ini, datang daripada Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi segenap isinya, dan kasih-Nya memelihara segenap ciptaannya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat, kami dapat beribadah dengan merasakan kehadirat Allah, kami boleh merasakan ya Tuhan kehadiran Tuhan di tengah keluarga kami, dan kami siap diberkati mulai pujian, kami siap diberkati mulai kebenaran firman Allah. Meskipun kami di rumah, tetapi Yesus hadir dan siap memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, berikan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan konsentrasi, karena kami tahu kami beribadah dengan benar, maka kami serius, Tuhan pun serius memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, kami buka kebaktian ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya, saat ini kita akan kembali beribadah bersama. Meskipun kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing, tapi kita mau memberikan pujian yang terbaik untuk Allah kita. Ada amin saudara? Amin. Saya undang semua jemaat Tuhan di rumah boleh ikut bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama, kita akan menari, bahkan kita akan melompat bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, bersyukurlah.
kesetianya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sebagai Bapa yang baik, Engkau tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami sendirian. Apapun yang saat ini terjadi saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Bahwa masa depan kita terjamin di dalam tangannya. Karena itu kita mau tetap bersuka, kita tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau menari dan Amin bersuka Yesus. karena-Mu, Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. ku kan minum air-Mu sebagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Yesus, mari kita katakan bersama, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, Takkan ku ragu yes Tuhan, atas rencana-Mu untuk masa depanku. sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari, haleluya Yesus. Karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu sebagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia, untuk anugerah, untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan menjadi sesuatu yang Kau terima, yang Kau layakan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami boleh selalu melihat Engkau Tuhan sebagai tujuan utama hidup kami. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami boleh belajar, kami boleh mengerti segala kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau buka hati kami, Kau buka pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi satu berkat bagi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari lidah, bibir, mulut hamba-Mu ini Tuhan menjadi sesuatu yang ingin Kau ucapkan bagi kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh belajar kembali Tuhan untuk kami mendalami firman-Mu Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, di masa-masa yang berat mungkin Tuhan, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin saat ini kita sudah memasuki tahap yang baru, yaitu kita menghadapi sesuatu keadaan yang disebut new normal. Pemerintah sekarang memang kalau kita lihat bukan cuma pemerintah Indonesia, tetapi seluruh dunia sudah menghadapi satu masa yang disebut new normal. Di mana di masa-masa ini corona yang menjadi pandemi itu tidak hilang begitu saja, tetapi karena kalau dibiarkan PSBB, lockdown itu diteruskan, maka akan sangat merusak perekonomian bangsa. Makanya mau tidak mau pemerintah melaksanakan satu sistem tatanan baru yang disebut new normal. Kalau kita lihat, sebenarnya new normal ini adalah kehidupan yang biasa, semua akan dibuka kembali. Seperti kalau saya baca di berita, industri-industri sudah mulai buka, mulai dari, kalau kemarin kan cuma industri pangan ya, bahan pokok yang boleh buka. Sekarang pakaian sudah mulai buka, retail sudah mulai buka, toko-toko sudah mulai buka, mall juga sebentar lagi akan buka, restoran-restoran sekarang sudah mulai, beberapa restoran sudah melayani makan di tempat. Dengan satu sistem yang baru, yaitu new normal. Jadinya kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, dalam berinteraksi sosial, kita harus menggunakan masker, social distancing, hand sanitizer atau cuci tangan. Itu menjadi satu, ya diibaratkan oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran COVID untuk semakin parah. Jadi dibatasi dengan penggunaan masker, social distancing, dan cuci tangan. Nah, tetapi banyak juga orang-orang para ahli yang tetap menekankan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dalam menghadapi new normal ini, salah satu aspek yang cukup penting adalah kesehatan mental daripada kita semua. Kita diharapkan untuk memiliki kesehatan yang mental yang baik, salah satunya adalah dengan berusaha memasyarakatkan satu
gerakan untuk membuat masyarakat dapat berpikir positif. Dapat berpikir positif. Ya kalau kita lihat berpikir positif adalah satu keadaan di mana seseorang mau tidak mau harus belajar untuk memikirkan segala sesuatu yang positif agar bisa menghasilkan segala sesuatu yang positif juga dan membuat segala sesuatunya menjadi positif. Makanya judul pada pagi hari ini, judul khotbahnya adalah Yes, I am positive. Ya. Jadi kita ingin belajar untuk bagaimana kita bisa berpikir positif. Saya harus menjadi positif. Bukan cuma dalam menghadapi new normal ini kita harus positif, tetapi dari dulu sampai sekarang setiap orang Kristen harus bisa memiliki pikiran yang positif. Mengapa? Nah, kita akan sama-sama belajar hari ini bagaimana kita dapat berpikir positif sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini, menghadapi tantangan kehidupan di new normal ini dengan terus berpegang pada pikiran yang positif berdasarkan firman Tuhan. Nah, yang pertama kita akan belajar apa itu berpikir positif. Definisi daripada berpikir positif, ya ini secara definisi ya. Berpikir positif merupakan suatu cara berpikir yang menekankan pada hal-hal yang positif. Baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, maupun keadaan yang dialami. Jadi berpikir positif menekankan cara berpikir kita yang positif. Jadi apa yang kita pikirkan sebisa mungkin positif, jangan negatif. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita bisa buka firman Tuhan kita di dalam Filipi 4 ayat 8. Surat Filipi 4 ayat 8. Di sini Rasul Paulus memberikan satu statement, memang tidak ditulis inilah cara berpikir positif. Tetapi isi daripada ayat ini adalah definisi daripada berpikir positif. Kita akan baca. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita lihat, berpikir positif adalah kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pokoknya semua yang baik-baik, semua yang positif. Jadi kalau kita lihat, berpikir positif adalah upaya kita untuk mengisi pikiran kita dengan muatan-muatan yang positif. Yaitu pikiran-pikiran yang seperti tadi, hal yang baik, hal yang benar. Berbagai bentuk pemikiran yang benar, baik dan bermanfaat. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi firman Tuhan dengan jelas menekankan bahwa seseorang harus mampu berpikiran positif. Karena apa? Setiap orang yang memikirkan hal-hal positif dalam dirinya, dalam pikirannya, otomatis dia akan memandang segala sesuatu dari segi yang positif. Ketika seseorang memandang sesuatu dari segi yang positif, ketika dia memikirkan sesuatu yang positif, maka dari dalam dirinya akan mengalir hal-hal yang positif. Semua perbuatannya akan positif, semua tingkah lakunya akan positif. Apapun yang dia hadapi, dia akan berpikir positif. Jadi ini pentingnya kita harus berpikir positif, karena berpikir positif ini adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Banyak orang dunia melakukan seminar-seminar untuk membuat thinking positif, cara berpikir positif, melaksanakan bisnis dengan pikiran yang positif. Ya, semua itu dijadikan seminar, semua dijadikan
uang bagi para motivator-motivator. Tetapi saya mau katakan, untuk kita berpikiran positif, semuanya ada dalam Alkitab kita. Bagaimana kita menjadi orang yang positif, orang yang tidak mampu berpikiran positif, sehingga kita bisa kuat, kita bisa menghadapi kehidupan new normal ini, ataupun kehidupan kita sekarang ini dengan berpikiran positif. Tapi sebelum kita melihat bagaimana kita dapat berpikiran positif, saya akan memberikan dahulu mengapa kita harus berpikir positif. Ya. Mengapa kita harus berpikir positif? Secara fisik, nah ini ya, secara fisik, saat seseorang berpikir positif, jadi saya akan membahasnya dari segi fisik maupun dari segi emosi. Hal-hal yang membuat mengapa kita harus berpikiran positif. Yang pertama dari fisik, ketika kita berpikiran positif, kelenjar-kelenjar hormon dalam tubuh kita, ya, itu akan menghasilkan hormon-hormon yang disebut hormon-hormon kebahagiaan. Mengapa disebut hormon-hormon kebahagiaan? Hormon kebahagiaan itu ada 4 macam ya, dopamin, endorfin, serotonin, dan oksitosin. Ya, ada 4 hormon yang disebut hormon kebahagiaan. Nah, hormon-hormon ini bekerja kepada seluruh tubuh, dan ketika kadarnya dalam tubuh kita, di dalam darah kita tinggi, dia akan meningkatkan stamina, menjaga fungsi kardiovaskuler, yaitu sistem peredaran darah tubuh kita, meningkatkan kekebalan tubuh, dan membuat kita menjadi lebih kebal terhadap penyakit. Ya. Jadi mengapa sekarang pemerintah menggalakkan masyarakat untuk berpikir positif? Karena sudah terbukti dari penelitian-penelitian bahwa ketika seseorang berpikir positif, otomatis hatinya kan akan bersuka cita, hatinya akan gembira. Gak mungkin orang yang berpikir positif hatinya akan sedih, akan muram gitu ya. Gak akan mungkin. Tetapi ketika orang berpikir positif, dia akan bahagia, dia akan senyum, dia akan sukacita. Karena apa? Karena memang hormon-hormon kebahagiaan itu akan meningkat dalam darah kita, dalam tubuh kita, sehingga membuat perasaan seorang manusia itu akan menjadi lebih enak. Membuat perasaan seseorang itu akan menjadi lebih rileks. Itulah fungsi daripada hormon-hormon kebahagiaan yang otomatis secara medisnya pun dia akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan kalau daya tahan tubuh kita sangat tinggi, didukung oleh pikiran kita yang positif, didukung oleh makanan kita yang bergizi, asupan cukup, semua olahraga baik, semua baik, otomatis ketika kita berhadapan dengan penyakit-penyakit yang akan menyerang tubuh kita, otomatis daya tahan tubuh kita akan menahannya. Sehingga kita memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit, salah satunya adalah coronavirus 19 yang saat ini sedang menjadi pandemi. Ya, itulah mengapa pemerintah menganjurkan masyarakat untuk bukan cuma menjaga 3 hal tadi ya, masker, sanitizer, hand social distancing, tetapi berusaha pula untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat untuk lebih berpikir positif. Karena ini untuk mencegah penularan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi memang berpikir positif membuat kita sukacita, itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sebaliknya ketika kita patah semangat, maka itu akan mengeringkan tulang kita. Dalam hal ini, itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita, membuat kita gampang sakit ya. Karena apa? Ketika kita sedang marah, cemas, sedih dan tertekan, ya, stres, maka tubuh kita akan meningkatkan produksi hormon noradrenalin. Dan jika kadar hormon ini tinggi, dapat membuat fisik kita menjadi lemah. Daya tahan tubuh menurun dan dapat merusak syaraf. Makanya kalau orang yang stres terus-menerus, depresi, dia lama-lama kan tidak tahan lagi, kan bisa menjadi gila. Makanya karena memang benar. Karena bukan cuman pikiran saja, tetapi tubuh kita pun menghasilkan hormon yang memang merusak syaraf.
Sehingga kalau syaraf kan hubungannya dengan otak ya otomatis. Kalau kita lihat makanya banyak sekali orang-orang yang tertekan, stres, lama-lama kan nggak tahan bisa jadi gila gitu ya. Tetapi hati yang gembira, orang yang sukacita, kita bisa lihat dalam kehidupannya mengalir aliran air hidup. Ya. Di tempat dimanapun dia berada, seperti yang pernah saya berikan lewat khotbah sebelumnya, bahwa orang yang bersukacita menjadi terang dunia, dapat membagikan sukacita itu kepada sekitarnya, kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya. Itulah sebabnya yang pertama secara fisik kita harus belajar berpikir positif. Nah, secara emosi ya yang nomor 2, berpikir positif membuat kita berpikir lebih jernih, sehingga emosi positif dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah, serta bagaimana seseorang itu dapat mengambil keputusan, mempengaruhi fleksibilitas kognitif dan kreativitas. Ya. Makanya kalau kita lihat, banyak sekali sekarang ya sebelum era pandemi itu banyak sekali orang-orang pergi traveling, ya. Pergi traveling membutuhkan pencerahan. Mungkin untuk menghilangkan stres yang dialami, makanya orang-orang banyak berlibur. Ya, sekarang berhubung pandemi mau kemana-mana susah. Sehingga ya bukan tidak mungkin ya orang-orang stres akan lebih banyak lagi gitu ya dibandingkan sebelumnya. Karena memang salah satu cara untuk menghilangkan stres adalah berlibur. Sekarang berlibur kan susah. Karena memang dengan berlibur orang dapat mengurangi beban mentalnya, beban stresnya, tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam apapun juga yang dihadapi. Dengan berlibur semua akan menjadi lebih ringan. Nah, tetapi kalau tidak bisa berlibur, kita masih bisa tetap supaya kita tidak stres, yaitu dengan mencoba menjaga pikiran kita agar kita tetap berpikir positif. Jadi jangan pernah kita memikirkan bahwa waduh saya nggak bisa liburan, stres lama-lama, gini kerjaan tambah banyak, belum lagi masalah ini itu. Wah, itu bukan alasan. Ada cara mudah untuk menghilangkan stres, yaitu kita tetap mempertahankan pikiran yang positif. Nah, waduh, kayak yang gampang aja nih ya berpikir positif ya. Kok kayak yang semudah, oh ya menghilangkan stres tinggal berpikir positif, ini tinggal berpikir positif. Nah, kalau kita lihat gimana sih caranya supaya kita berpikir positif? Sebenarnya nggak jauh-jauh sulit amat sih sebenarnya kalau kita lihat untuk kita dapat berpikir positif. Di dalam firman Tuhan itu sudah jelas. Itu semua ada panduan bagaimana kita dapat hidup dengan memiliki pikiran yang positif. Secara alkitabiah, seseorang harus memiliki beberapa karakter supaya dia dapat berpikir positif. Yang pertama optimis, kedua realistis, yang ketiga teosentris. Ya, optimis, realistis, dan teosentris. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, optimis. Bagaimana agar kita dapat meningkatkan karakter kita supaya kita lebih optimis? Jawabannya cuma satu, memiliki iman yang positif. Nah, mengapa? Berpikir positif membuat kita percaya bahwa apa yang akan terjadi di depan kita adalah hal-hal yang baik. Orang yang positif selalu memiliki pandangan tentang masa depannya yang penuh harapan. Pandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi di depannya itu akan baik. Apapun yang terjadi, semuanya akan baik. Itu adalah prinsip iman. Sehingga orang yang optimis secara alkitabiah dia harus memiliki iman yang positif. Artinya apa? Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dengan kita memiliki iman kepada Allah, kita percaya bahwa Allah akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, ini ayat yang paling luar biasa karena di sini Allah mengatakan kepada kita bahwa
Allah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Yeremia 29 ayat 11 menyatakan satu janji Allah kepada setiap orang yang berkenan kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa Allah akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi, jika kita ingin agar hidup kita tetap berpikiran positif, kita harus memiliki iman yang positif kepada Tuhan kita. Iman yang positif dibangun atas dasar kepercayaan segala sesuatu yang tidak terlihat saat ini. Orang yang berpikiran positif tidak cuma memandang hari ini, tetapi dia memandang masa depan yang penuh harapan. Dia percaya, orang yang berpikiran positif percaya bahwa masa depan yang ada di hadapannya adalah masa depan yang penuh harapan, karena kita percaya setiap orang yang memiliki iman, memiliki pengharapan yang pasti bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi masa depan mereka. Maka dari itu saudara-saudari, Bapak Ibu, saudari-saudari semua, yang pertama kita harus optimis, memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang benar-benar iman yang positif di hadapan Tuhan. Iman yang terus bertumbuh positif. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan, iman kita harus semakin besar. Sebab kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangannya dan Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Jadi itulah yang pertama, ketika kita ingin berpikiran positif, kita harus memiliki sifat optimis, karakter optimis, yaitu memiliki iman yang positif. Nah, yang kedua adalah memiliki sikap realistis, karakter realistis. Artinya apa? Realistis berarti seseorang bersyukur dengan apa yang telah diterimanya dari Allah. Bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki. Bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan bagi kehidupannya. Bersyukur atas keluarga, atas apapun yang telah Tuhan berikan bagi dirinya. Ya. Mengapa demikian? Setiap orang yang bersyukur pasti di dalam pikirannya hanya akan ada pikiran-pikiran yang positif. Meskipun hidup tidak seperti yang diinginkannya, tetapi kalau misalnya dia bersyukur, kita berpikiran positif, maka otomatis mau tidak mau pikiran kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berterima kasih dengan apa yang kita miliki. Kita akan bersukacita, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Seperti pujian yang tadi dinaikkan, bersyukur selalu bagi kasih Tuhan yang tiada habisnya. Itulah yang Tuhan inginkan, karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Pikiran negatif itu asal mulanya itu daripada sikap tidak bersyukur. Karena apa? Kalau orang sudah tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dia akan berpikiran hal yang negatif. Mengapa ya? Mengapa ya saya begini? Mengapa saya begitu? Mengapa kehidupan ini kok seperti ini? Dia akan mempertanyakan apa yang diterimanya, dia akan mempertanyakan apa yang telah Allah berikan bagi hidupnya. Sehingga apa? Apa yang keluar dari lidah bibirnya? Omelan, kekecewaan, sakit hati, iri hati. Itulah yang terjadi ketika seseorang tidak bisa bersikap realistis, yaitu menerima apa yang telah Tuhan berikan bagi hidupnya. Dan orang-orang seperti itu yang tidak bersyukur, itu dalam hidupnya akan
hanya akan selalu mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan lagi. Karena kita bisa berpikir positif, kita bisa bersyukur ketika kita menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun bagi kita itu tidak mengenakan bagi kita, gitu ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, apa yang kita usahakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi jika kita bersyukur, disitulah pikiran positif kita akan terus terjaga. Ya. Sukacita kita akan terus terjaga. Ya. Dan ketika kita bersyukur, kita yakin dan percaya bahwa Allah akan lebih memberkati kita dengan berkat yang melimpah-limpah. Kunci daripada berkat, kunci daripada kasih karunia Allah adalah ketika kita bersyukur. Ketika kita mampu menerima apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, disitulah kunci di mana berkat-berkat Allah akan lebih dicurahkan untuk hari depan kita. Jadi itulah bagaimana cara kita dapat berpikir positif untuk poin kedua ya, yaitu realistis. Nah, yang terakhir bagaimana cara kita dapat berpikir positif adalah teosentris. Tadi optimis, realistis, yang ketiga teosentris. Teosentris artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dipusatkan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan terpusat pada Allah. Karena apa? Ketika kita memusatkan kehidupan kita kepada Allah, kita akan belajar, kita akan melihat bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita lagi. Ketika seseorang memusatkan dirinya kepada Allah, memusatkan kehidupannya kepada Allah, maka dirinya akan bergantung kepada Allah. Dan hidupnya sudah bukan milik dia lagi. Karena apa? Sesuai dengan Galatia 2 ayat 20, Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika orang Kristen yang benar-benar berserah seluruhnya kepada Allah, hidupnya akan menjadi teosentris. Yaitu memusatkan segala kehidupannya kepada Allah. Sehingga kalau hidup kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita milik Allah, maka apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita pikirkan bukan lagi berdasarkan kita, tetapi berdasarkan Allah. Dalam hal ini, kita adalah milik Allah, sehingga kita harus melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dari perspektif Allah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, jadi apa yang menurut kita positif belum tentu positif di mata Allah. Demikian juga sebaliknya, apa yang positif, apa yang negatif menurut kita belum tentu juga negatif di hadapan Allah. Maksudnya seperti itu. Ya. Nah, contohnya saya akan berikan di dalam kisah Yesus ketika dia menyembuhkan seorang buta. Di dalam Yohanes 9 ayat 1-3, saya akan bacakan sedikit ya. Bagaimana waktu itu Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya ya. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Nah, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Inilah perspektif pemikiran manusia. Murid-muridnya berpikir sebagai manusia. Ini ada orang buta. Tuhan, ini yang dosa siapa sih? Kok bisa dia lahir buta? Apa dia yang salah? Atau orang tuanya yang dosa? Sehingga dia dari lahir buta. Tapi apa jawab Yesus di dalam ayat 3? Yesus mengatakan, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu perspektifnya Allah.
Itu cara berpikirnya Allah. Bahwa orang ini buta bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi orang ini menderita, orang ini menjadi buta, itu karena kehendak Allah yang lebih besar sedang terjadi, rencana Allah yang lebih besar sedang terjadi untuk kehidupan dia. Kalau kita baca selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya, Yesus menyembuhkannya. Dan orang banyak melihat kuasa Allah nyata dalam diri Yesus, dan kejadian ini menjadi satu berkat, menjadi satu bukti bahwa Allah mampu sanggup menyembuhkan orang buta. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita berpikir, mengapa Tuhan hidup saya begitu menderita? Mengapa apa yang saya alami, kenapa usaha yang saya lakukan tidak semaksimal seperti orang lain? Mengapa dalam kehidupan saya kok sepertinya rada kurang beruntung? Apa yang saya lakukan kok rasanya begini saja. Itu karena kita melihat dari perspektif diri kita. Kita tidak melihat dari apa yang menjadi perspektifnya Allah. Bisa jadi hidup kita itu akan dapat menjadi berkat, tapi tanpa kita ketahui hidup kita ini ketika kita melewati ini semua penderitaan yang kita alami, tetapi kita tetap tegar, kita tetap teguh di hadapan Tuhan, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi kekuatan bagi orang lain. Sama seperti orang buta itu. Ketika dia menjadi buta, dia tidak tahu dalam hidupnya, mungkin dia akan berpikir, saya buta mungkin karena saya berdosa, orang tua saya berdosa. Manusia akan berpikir sedemikian. Tetapi Allah memiliki rencana bagi orang buta itu. Karena apa? Ketika Yesus lewat, Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang buta itu. Orang-orang melihat dia menjadi berkat. Orang buta itu menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, sehingga orang-orang dapat melihat kuasa Allah bekerja melalui Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tidak ada satupun yang bisa kepikiran sampai seperti itu. Karena apa? Manusia tidak bisa memastikan masa depannya. Hanya Allah yang tahu masa depan kita. Mungkin saat ini kita menderita. Mungkin saat ini kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan berhasil. Tetapi kita percaya bahwa semuanya itu adalah rencana Allah. Dan semuanya itu akan menjadi indah pada waktunya. Itulah yang disebut teosentris. Ketika seseorang mampu berpikiran seperti itu, bahwa segala sesuatu ke depannya ketika saya memusatkan hidup kita kepada Allah, ketika saya menggantungkan hidup saya kepada Allah, disitulah kita berpikir positif, dan disitulah kita yakin dan percaya bahwa Allah akan bekerja. Kuasa Allah akan bekerja, kuasa Roh Kudus akan bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa kita sadari, mungkin dalam kehidupan kita pernah meragukan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan satu, ya bisa dibilang mungkin ada salah dalam diri kita sehingga kita menderita, ataupun ada orang tua kita yang salah sehingga kita menderita. Tetapi dari hal ini kita harus berpikiran positif. Belum tentu orang tua kita salah, belum tentu kita yang salah. Tetapi memang ini adalah rencana Tuhan, ini adalah rancangan Tuhan. Satu kali nanti kita akan melihat. Seperti kata pepatah bahwa di ujung setiap badai pasti muncul pelangi. Ketika kita berpikir positif, kita percaya bahwa dalam menghadapi kehidupan ini diperlukan satu kuasa untuk kita terus berpikir positif. Diperlukan satu kepastian dalam hidup kita yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Semua hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan. Iman yang teguh, bersyukur kepada Tuhan, memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang hanya bisa kita alami kalau kita dekat dengan Tuhan. Tidak akan mungkin seseorang bisa memiliki pikiran yang positif secara alkitabiah, pikiran positif yang benar di hadapan Tuhan kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, luangkan waktu kita
Siapkan hati kita untuk kita selalu menyiapkan waktu kita untuk kita selalu bersekutu dengan Allah kita. Dialah sumber damai sejahtera. Dialah sumber segala sesuatu. Dialah sumber kehidupan kita. Marilah dalam kehidupan kita menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa jauh dari Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita alami, mungkin kita tidak dapat mengerti, tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendah kehidupan kita. Kita hanya melihat bagian kecil dari kehidupan kita, tapi kita tidak pernah bisa melihat bagaimana rencana Allah bagi seluruh kehidupan kita, maupun untuk bagi kita maupun orang lain. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan rendah, Tuhan akan rajut semuanya menjadi sesuatu yang indah. Dan kita bisa melihat satu hari nanti bahwa Allah akan menggenapi firman-Nya, bahwa masa depan kita akan selalu penuh dengan harapan. Firman Tuhan hari ini harus terus menguatkan kita untuk kita selalu tetap positif menghadapi new normal ini, menghadapi masalah kesehatan saat ini. Marilah kita mau meyakinkan hati kita, yes, I'm positive. Ya, saya mau terus positif. Saya mau berpikir positif menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap kehidupan yang kita alami, kita terus positif. Karena hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Dia, hanya dekat dengan Dia, kita akan selalu merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan, untuk firman Tuhan yang telah dibagikan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Kami mau selalu berpikir positif dalam segala kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar bahwa dalam kehidupan kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya bahwa segala yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Apa yang kami terima, apa yang kami miliki, semuanya hanya daripada-Mu dan kami mau bersyukur Tuhan. Apapun masalah yang kami alami, apapun problema yang kami alami, masalah keuangan, masalah kesehatan, atau masalah apapun juga kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu menuntun kami Tuhan. Engkau akan selalu memegang tangan kami Tuhan. Dan kami akan selalu berpikir positif. Kami akan terus keep positif faith kami Tuhan. Iman kami yang positif untuk kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber segalanya. Sehingga ketika kami memusatkan diri kami kepada Tuhan, Engkau akan mencukupkan segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu berhenti bicara Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus berbicara pada hati kami masing-masing Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, pendengar-pendengar di rumah Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah, Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau akan bantu mereka. Engkau akan bantu kami semua Tuhan untuk melewati masa-masa ini, sebab kami percaya hanya di dalam Engkau masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pasti saudara diberkati ya, mendengar firman Tuhan. Semua jemaat Gereja Rehoboth Benikasi dan para pendengar diberkati. Kita harus berpikiran positif ya. Terima kasih untuk Dr. Misael Wilianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita benar-benar ya punya pikiran yang positif, benar-benar kita optimis, kita mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Teosentris, segala sesuatu itu rencana Allah yang indah. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Biarlah kasih karunia Allah nyata di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami
supaya kami berpikir positif. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, di mana kami bisa berpikir positif ini ya Tuhan, ada rasa optimis. Kami beriman mengandalkan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kami tahu ya Tuhan, segala sesuatu itu kami mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kami apapun yang terjadi ada rencana Tuhan yang paling indah. Karena itu kami akan melihat kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau melihat kebutuhan kami. Para jemaat dan para pendengar yang di rumah. Saat ini mungkin saat saudara mengalami sakit penyakit, saudara berdoa, pegang di mana saudara sakit, tangan kanan saudara, taruh di mana di badan saudara yang sakit. Kita akan berdoa, di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan. Dengan bilur Yesus Tuhan mengalir dan kami akan melihat kuasa-Mu nyata dan mereka akan bersaksi betapa hebatnya kuasa Yesus. Bapa dalam surga, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jamah ya Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa. Mereka yang menghadapi masalah, mereka yang menghadapi problema tentang ekonomi, rumah tangga dan sebagainya. Angkat tangan kanan saudara dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar seruan doa saudara. Dan di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberkati dalam kehidupan saudara. Berpikir positif. Ada rasa optimis di dalam kehidupan saudara. Ada rasa ya Tuhan, saudara benar-benar mengandalkan Tuhan, beriman, mengucap syukur bahwa Tuhan pasti menolong dalam kehidupan saudara. Karena di dalam Yesus ada kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sesuatu yang paling indah di dalam kehidupan kita adalah kami bisa belajar bersama, berpikir positif melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Berkati kami ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami yang kami cintai, tanah air kami bangsa Indonesia. Di tengah-tengah pandemi corona ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini kami merasakan ya Tuhan kuasa Allah nyata. Tuhan tolong bangsa kami ya Tuhan, lepaskan ya Tuhan, dan beri kesembuhan kepada yang sakit ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, biarlah tolong pemerintah ya Tuhan, presiden, serta gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, biar mereka diberikan ya Tuhan tanggung jawab untuk mengatasi semuanya instruksi daripada pemerintah, sehingga ya Tuhan COVID-19 ini dapat berlalu dan tangan Tuhan saja yang memberikan ya Tuhan kuasa damai sejahtera kepada bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin Tuhan pun memberkati kami semua jemaat, para pendengar dengan berkat yang dari Tuhan, kesehatan. Tuhan memberkati rumah tangga kami dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami dibuatnya berhasil. Jadikan kami berkat di mana saja kami berada. Dan janji firman Allah, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku berdirilah. Angkat kedua tangan saudara. Arahkan hati saudara kepada hadiratnya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sebelum saudara tutup smartphone saudara, TV saudara, laptop saudara, ada beberapa pengumuman yang saudara perlu simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.